banyaklah pendapat-pendapat itu dan pada akhirnya ya itu terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manusia ini salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah, anugerah yang sangat luar biasa itu adalah nikmat umur. Nah ini nikmat umur atau nikmat usia. Jadi dalam Islam itu ada 3 fase. Ada 3 fase usia itu. Yang pertama dari 0 atau dari bayi sampai ke 20 tahun. Ya, ini usia yang sangat muda. Ya. Dari anak-anak kemudian remaja dan menuju ke dewasa. Untuk kita sebagai orang tua, menjadi satu hal penting bagi kita, karena Nabi menyampaikan untuk mengajarkan kepada anak itu ada 3 hal. Ada 3 hal. Di usia 1 sampai 7 tahun, itu jadikanlah anak itu orang yang paling kita kasihi, atau jadikanlah dia raja. Nah itu dia, atau jadikanlah dia sultan. Ya, dari 1 sampai 7 tahun, jadikanlah dia raja, jadikan dia sultan, dan cintailah benar-benar dengan baik, seolah-olah kita mencintai raja kita, mencintai ratu kita kalau dia perempuan. Belai dia dengan hangat, tidak ada kekerasan fisik, tidak ada kekerasan verbal ataupun non-verbal tidak. Baik itu ucapan ataupun perbuatan. Karena memang di usia yang sangat muda itu, dari usia 1 sampai 7 tahun, memang ini usia manja-manja. Ya, kita perhatikan betul totalitas kepada anak kita. Kasih sayang ya, karena usia itu tidak akan pernah kembali. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu barangkali secara fisik tak akan mungkin kembali lagi muda. Saya juga tak akan mungkin kembali muda. Kan begitu ya? Maka dari itu, manfaatkanlah dengan baik usia anak kita itu. Perhatikan secara khusus, jadikanlah dia raja, tuan dalam kehidupan kita. Ini yang pertama, itu diajarkan oleh Nabi seperti itu. Yang kedua, yang di usia 7 sampai 14 tahun, jadikan anak kita itu tawanan. Kalau tadi raja, sultan, di usia 7 sampai 14 tahun, jadikan dia tawanan. Tawanan atau tawanan? Sandra. Jadikan dia tawanan, jadikanlah dia sandra. Ya, kalau tawanan, sandra, ya, kalau orang di penjara itu tidurnya diatur, makannya diatur, ya, apalagi diatur, pola hidupnya diatur, semua ya diatur, saat makannya, jajannya, keperluannya itu diatur. Dan begitu. Jangan sampai kita lepas dia. Pengawasannya itu memang ketat di usia 7 sampai 14 tahun. Karena di usia 7 sampai 14 tahun ini usia menjadi pilihan. Ini kata sekolah begitu. Usia menjadi pilihan, mencari jati diri. Disinilah kalau kita atur anak kita, nggak kita bentuk di usia 7 sampai 14 tahun, waduh, nanti bisa bahaya. Jadi situlah nanti bapak ibu. Nanti ibu-ibu nanya sama Ustaz, Pak Ustaz, ya, saya punya anak Pak Ustaz, disuruh sholat bandel. Nah bangunnya sholat subuh, bangunnya ya kan? Gak tahu sampai mohon maaf Bu, ya mohon maaf, mulut kita itu kadang sampai doer itu apa namanya? Sampai panjang gitu, ya, sampai berkali-kali. Karena kenapa? Ibu tak mengikuti pola ini. Maka nanti kalau anak SMP ibu suruh, dia nanti cuma nengok ibu aja, nggak membantah, nggak melawan, dia diam. Itu tandanya sebenarnya itu paling hal yang sangat sadis. Kalau anak disuruh dan kemudian dia diam dan nggak mengerjakan, itu adalah pemberontakan yang sangat dalam. Ya kan? Dia melawan orang tuanya. Dia memang nggak mengucapkan kata apapun. Tapi ketika ibu ngomong, ketika bapak menyuruhnya untuk melaksanakan perintah Allah untuk sholat, dia nggak mengerjakan dan dia hanya diam, itu salah satu pemberontakan. Pemberontakan itu bukan berarti harus melawan. Diamnya seseorang, yaitu berontak. Bapak nengok
pemerintahan bisa nggak suka, bapak dia nggak share, dia sebenarnya ada dalam hati bapak mungkin barangkali ya wes lah ada sesuatu yang nggak kita suka di kampung kita ini, misal catering kita atau misal sesuatu hal di kampung kita ini, ya ada tokoh masyarakat, udah biarin aja, nanti kan mati sendiri gitu. Itu salah satu pemberontakan kita sebenarnya. Ada satu instansi mungkin barangkali kita kesel dengan sesuatu hal itu, kita diam itu pemberontakan, gitu ya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti darah Nabi, awasi dia. Ya sholatnya kalau bangun tidur bangunkan pas subuh ini bangunkan. Jangan enggak. Nanti begitu di usia 14 tahun ke atas, saya jamin dia itu tidak akan pernah bangun sholat subuh tepat waktu. Ya, menghafal, ya kan? Menghafal Quran misalnya. Dari usia berapa? Maka saya dulu kalau sholat saya ingat sekali surah yang saya hafal pertama sekali itu surah Al-Fil. Karena kenapa? Begitu saya menghafal di usia SD waktu itu 7 tahun saya SD, kelas 1 SD hafal, tapi saya belum pandai baca Quran. Tapi saya hafal dengan tulisan bahasa Indonesia dan kemudian begitu nanti di belakang imam, saya pas kebetulan dia baca surah Al-Fil, saya mengikuti. Dan sampai sekarang itulah surah yang paling saya hafal dan paling saya ingat di usia 7 tahun. Sampai sekarang saya ingat. Kenapa? Itulah dalam bahasa kita itu mengukir di atas batu itu akan terlihat. Tapi kalau mengukir di atas air, ya jadi hilang. Belajar di usia tua, ya itu akan bisa lagi. Di usia muda seperti itu. Maka kita harapkan kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, waktu Ustaz khutbah gerhana itu kan Ustaz ingatkan, Ustaz enggak ada anak-anak. Ya mohon maaf Bapak Ibu, ajarkan kepada anak kita, bangunkan Pak. Jangan kita diam. Ajak mereka ke masjid. Kesalahan orang tua salah satunya, mohon maaf, kesalahan kita sebagai orang tua terkadang di situ. Tidak mau mengajak anaknya untuk apa? Berjamaah ke masjid. Ya begitu nanti kita sudah tidak ada, ya anak kita mungkin barangkali tidak mau meluruskan kita. Banyak Bapak Ibu, ayahnya ketua pemilihan, emaknya ketua pengajian, ya rajin berkompetisi kalau seandainya mereka itu ada kegiatan-kegiatan, tapi nggak pernah melibatkan anaknya. Begitu wafat kedua orang tuanya, anaknya nggak ke masjid itu banyak. Nggak mungkin kita ingkari dan itu banyak yang terjadi. Karena apa? Nggak pernah kita rangkul anak kita. Pernyataannya Pak Ustaz kalau bangun pagi-pagi kayaknya kasihan kali nengok anak itu Ustaz. Nah itu dia. Kayaknya capek kali dan sebagainya enggak. Lebih kasihan kita nanti ibu dan bapak. Ya ketika kapan? Yaitu ketika kita sudah tidak ada. Ini. Maka nanti Ustaz akan bahas di surah yang Ustaz baca surah Al-Ahqaf. Nanti pelan-pelan kita bahas surah Al-Ahqaf. Inilah satu-satunya surah, Pak. Ini satu-satunya surah ayat yang ke-15 surah Al-Ahqaf ini. Ya, satu-satunya Allah menyebut usia manusia. Arba'at sana. Apa itu usia 40 tahun? Nanti kita bahas pelan-pelan. Ya. Satu-satunya usia yang Allah sebut adalah usia 40 tahun. Nanti di saat kapan kita nanti akan mengetahui usia kita itu produktif dan akan bermanfaat atau tidaknya kita lihat pelan-pelan. Maka itu Bapak Ibu, ya jangan kita diamkan anak kita didik. Ya, di usia seperti itu, maka saya senang mendengar bahwa masjid kita ini akan membuka tahfiz Quran. Ustaz, oh ya adalah bagus. Ini Prakarsari, Pak Hafiz dan Ketua BK dan seluruh pengurus ini. Saya senang. Karena kenapa? Ini salah satu keunggulan. Tak ada masjid-masjid ini, mohon maaf, tidak ada masjid-masjid di Kota Medan. Perhatikan. Baru ini saya lihat kemarin di Pulau Braya itu ada satu, sudah siap di Pulau Braya itu yang dekat lapangan itu. Sudah satu siap, dapat tahfiz Quran. Tadi kita motivasi juga terus Pak, bagian. Karena kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita suatu saat ya, begitu kita meninggalkan dunia ini meninggalkan dunia ini. Ya, misal amal itu nggak banyak, amal Bapak nggak banyak. Ya, nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditanya-tanya sama malaikat nanti muka nakir. Begitu nggak bisa jawabnya, kita mau dicampur. Ya. Rupanya anak kita sedang menghafal Quran. Sudah menghafal Quran, masya Allah. Ini kisahnya. Ya. Nabi langsung menceritakan. Nanti
Begitu anak kita sedang menghafal Quran, nanti malaikat menunda, jangan dulu, katanya. Kenapa? Anaknya sedang baca Quran, anaknya sedang menghafal Quran. Gara-gara anak kita membaca Quran, Bapak Ibu, siksa kubur kita itu berhenti. Apalagi anak kita hafiz Quran. Ustaz, bagi kami Ustaz mengajar begitu juga, yang mengajarkan. Masya Allah, apalagi yang mengajarkan. Orang tuanya saja lepas siksa kubur, apalagi gurunya, apalagi yang memprakarsai, apalagi donaturnya. Masya Allah, saling berkaitan. Masya Allah, ini luar biasa. Maka jangan tinggalkan anak-anak kita ini, Pak. Di usia muda mereka itu, di situ dia akan mudah mengingatnya. Mereka akan mudah menghafal Quran dengan baik di usia saat ini. Apalagi ketika kita sholat berjamaah, kita kan suatu saat akan selesai kita Bapak. Yang Ustaz sampaikan waktu khutbah gerhana itu paling 10, 20 atau 30 tahun yang akan datang. Kita belum tentu berada di masjid, tapi mereka lah yang akan meneruskan. Banyak sekarang ini masjid-masjid Bapak Ibu, mohon maaf, masjid-masjid kita koreksi beberapa masjid itu, yang sedikit dengan anak-anak. Karena kenapa? Karena itu tadi ada beberapa pengurus masjid itu tak humanis. Tak humanis itu apa ya? Tak ramah gitu. Dengan apa anak-anak? Wah, begitu nanti anak-anak ribut, nanti ada beberapa pengurus kalau saja udah kata masjid Ustaz tuh gitu juga. Maka kenapa gak pergi ke masjid? Males ya katanya. Kalau tanya kenapa males? Capek. Gak mungkin capek. Kawannya banyak di sana. Anak-anak kan suka kumpul. Kalau udah kumpul kan cerita tak apa-apa. Besok Ustaz tanya lagi, kenapa gak ke masjid? Males ya, banyak PR. Padahal gak terlalu banyak PR. Ustaz tengok. Yang ketiga kali jujur aku bilang saya. Kenapa kau gak ke masjid? Mana mau ke masjid ya? Awak sholat dibentak-bentaknya sama abang itu berarti. Dibentak kayak mana katanya? Aku kalau nggak ribut kawan kalau ribut, tapi kami yang kena hukum semua sama dia. Dibentak-bentaknya. Akhirnya aku masjid ya. Masjid ini Bapak Ibu, ini mohon maaf. Masjid ini adalah tempat wisata. Wisata apa? Rohani. Jadi masjid itu jadikanlah wisata. Kalau kita wisata bagaimana? Misalnya kita ke Bersalagi atau ke Sukolangit, bergembira atau sedih tidak? Apa? Kalau wisata itu gembira atau sedih? Gembira lah. Orang mau wisata kok mau sedih-sedih? Jangan. Masjid itu juga sama. Ya kita harus bergembira ketika kita di masjid. Jangan pula kita di sini yang pertama itu tadi tempat pertikaian, tempat bontok-bontokan jangan. Tapi masjid itu adalah satu wahana yang terpenting untuk apa? Wisata rohani kita. Datang kita sejuk, datang kita nyaman, datang kita enak. Karena kenapa? Memang disinilah tempat yang paling baik. Kalau Bapak Ibu ingatlah, coba tahun 2004 dan 2004 kan gempa bumi tsunami Aceh kan? Kalau nggak salah habis itu nyusul gempa bumi di Nias. Ingat kan? Yang orang bilang air terjun naik, ingat tak? Ada nggak kita waktu mengalami di sini waktu? Pak habis mengalami, Bapak mengalami. Kayak kemana orang itu? Nggak usah tanya kemana waktu itu orang. Ke masjid kan? Padahal orang itu waktu itu gelisah, takut. Air terjun naik kapan pula air terjun naik? Tapi orang ke masjid ngapain ke masjid? Karena ini adalah tempat perlindungan bagi kita. Titik nadir manusia, titik terakhir manusia untuk berlindung kepada Allah. Dan kalau ini tempat titik akhir, tempat titik berlindung manusia, dan kita gak nyaman, kita mau lari kemana lagi? Bisa tanya lah, mau lari kemana lagi? Ya kan ada lagi kan? Kita rumah kita gedung banyak, rumah orang Cina waktu itu gedung, pergi ke Masjid Al-Amin. Orang Cina Pak. Padahal rumahnya tingkat 3. Begitu dengan ini cerita yang penjaga Masjid Al-Amin, ini cerita Ustaz. Betul kawan pula. Orang Cina kawan, ya kan? Padahal rumahnya 3 tingkat macam kayak gini lah dulu. Tapi dia pergi ke Masjid Al-Amin cuma 2 tingkat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ke masjid kita saja sudah kita tidak merasa nyaman dan tidak merasa diri kita terlindungi, kita mau pergi kemana lagi? Karena ini tempat terakhir kita,
disinilah nanti juga kita akan disolatkan. Begitu Bapak. Ya. Jadi bagaimana kita bisa membangun nanti? Ya, ini bersama ketua GKN, ya, bersama kita semua yang penasehat pengurus, mari bersatu kita. Bagaimana masjid kita ini bisa menjadikan pusat yang pertama, pusat rohani. Kemudian apa? Pusat studi, pusat amal, dan bahkan pusat ekonomi kalau bisa dilihat. Seperti apa Masjid Joko Kahyan itu? Ya kan? Kalau dulu istilahnya orang memakmurkan masjid, Pak. Istilah dulu orang memakmurkan masjid. Artinya apa? Orang berbondong-bondong ke masjid untuk apa? Ya, memakmurkan, rame sholat dan sebagainya. Sekarang harus balik. Pola itu dibalik. Masjidlah yang memakmurkan jamaah. Kalau dulu jamaah yang memakmurkan masjid, sekarang masjidlah yang memakmurkan jamaah. Caranya bagaimana? Itu istilah itu dibalik di Masjid Joko Kahyan. Ya kan, ini saya contoh, jadi udah contoh nasional. Kalau dulu orang yang mau ke masjid ditutup gitu ya, nggak boleh tutup, katanya mau ke air kecil ditutup. Sekarang udah nggak bisa seperti itu. Masjid kita itu harus lengkap, nggak apa-apa. Karena kenapa? Semua sudah terkoordinir dengan baik. Sampai dari tukang bersihnya, tukang azannya, imamnya, dan seluruh perangkat yang semua kerja itu semuanya digaji. Jadi nggak ada istilah masjid jorok, nggak ada istilah subsisten penuh, apalagi yang masjid kotor nggak ada, karena sudah ada yang tukang kebersihannya, sudah ada yang memang membersihkannya. Sehingga apa? Jamaah tadi merasa puas. Mohon maaf, tukang becak yang awal mula mohon nggak ada duitnya diupayakan karena dia merasa ini masjid aman, masjid nyaman. Kenapa? Saya buang air kecil, saya mandi, saya buang air besar di sini boleh, dan akhirnya dia punya niat untuk apa? Bersedekah. Tukang becak satu hari berapa? Sedekahnya seminggu itu kadang 500.000, 300.000. Kenapa? Saya merasa itu diwawancara. Bagaimana kita seperti itu untuk menjadi pusat apa ya? Masjid memakmurkan jamaah. Kemudian apa lagi? Yang orang-orang yang susah, dia apa Ustaz? Dikasih beras, maka ada ATM beras. Didata betul-betul. Ya, kadang-kadang kalau di pemerintah nggak tahu lah tempat Ustaz daerah umum itu kan. Nanti kalau pendataan itu keluarga-keluarganya ada yang didatain. Tapi kalau di sini Ustaz nggak tahu, ya kan. Kalau di sana jadi bisa cerita Pak. Kalau di sini nggak tahu Amis. Ya kalau di sini kalau pemerintahan kan keluarga. Kalau PKI ini insya Allah kan. Kalau BKI ini kan kita kumpulan banyak orang yang betul-betul ikhlas kita di sini. Ini rata-rata semua orang yang ikhlas datang kemana. Ya kan, tak akan mungkin ya, pasti akan terjadi perdebatan. Kok nggak bisa ini? Jadi betul-betul rinci lah kalau di masjid. Beda dengan pemerintahan. Karena kita kan kadang-kadang di pemerintahan silent ya, sembunyi-sembunyi sehingga orang yang kaya pun akhirnya dapat bantuan itu, yang miskin betul nggak dapat. Kalau di masjid insya Allah, ya orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang jujur itu banyak. Gak akan mungkin ya hanya keluarganya. Tapi saya yakin inilah di masjid inilah tempat pusat kita memakmurkan itu. Tunggu, langkah awal. Kita misal jamaah nih, paling tidak kalau datang kemarin letakkan. Misalkan bawa subuh kemarin bawa satu taruhkan, ya kan? Bawa satu, nggak bisa satu hari seminggu satu kali satu mu kan nggak berat. Satu mu kalau 4 mu kan sekilo, kalau satu mu itu berapa? Berapa orang? Kalau 4 mu sekilo. Ya kalau dia satu mu berapa? 1/4. Bawa kita seperempat atau mungkin barangkali nggak bisa nggak kita taruhkan ke sarung atau nanti masukkan tanah. Begitu caranya untuk memakmurkan jamaah ini. Ya sehingga orang yang betul-betul nggak punya beras dan susah dia pada dapat Pak. Nah ini kau bawa ini nanti satu hari bisa kau dapat di situ, satu hari 2 mu membantu keluarga mereka. Kan gitu ya, jamaah ini kan banyak yang bersedekah kemudian bisa mengambil tiap hari 2 mu kan membantu Pak. Nah, itu dia caranya. Itu itulah pusat untuk ekonomi, pusat studi. Aduh, ini kan luar biasa. Kalau kita katakan Pemko Medan itu punya maghrib mengaji, ini juga banyak diselewengkan kadang-kadang sama beberapa masjid. Tidak ada ngajinya dibuat daftar buku ngajinya supaya dapat bantuan. Ada banyak model-model itu. Kan gitu ya. Ada nanti ngajinya cuma nggak dikoordinir dengan baik, nanti dia dapat bantuan.
Inilah awal motivasi kita Bapak Ibu. Ya, kalaulah kita menjaga anak-anak kita nanti kita bangun nanti tempat rencananya di mana Pak Ketua? Di sini. Di sini. Nah ini Pak, bangun Pak. Kalau bisa nanti dikasih apa namanya, ya fasilitas bagus lah, kasih AC Pak, supaya anak-anak kita ini senang deh. Kamar mandi bagus. Kalau memang mau diasramakan, kasih tempat tidur yang bagus. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ya mohon maaf Bapak Ibu. Kalau kampung kita ini banyak penghafal Quran, insya Allah berkah. Semalam saya jumpa dengan adik-adik saya mahasiswa, seniornya situ bagus. Dia jamaah tabligh, kalau kita jamaah Jalan Gajah orang bilang, jamaah tabligh. Saya bilang sama dia, oh berapa hari ke Palembang ya? 4 bulan Pak, 4 bulan. Jadi dia ke sana. Ada satu kisah desa itu, satu desa itu Pak. Ini seorang hafiz Quran datang dari Jawa Barat, kemudian datang ke situ, dia ikut jamaah tabligh, kan gitu. Wafat dia, mati tenggelam di sungai ini. Ya, sang hafiz Quran tenggelam di sungai ini. Satu malam pun tak ketemu. Tiba-tiba besok paginya ketemu dalam keadaan seperti orang yang sholat, dan semua itu harum. Itu kisahnya, dan dia langsung harum Pak, sehingga semua kampung itu sepakat jangan pulangkan ke sana. Kita makamkan di sini karena kita kampung kita ini supaya mendapat keberkahan. Jadi Pak, jadi selama 7 hari 7 malam itu harum Pak. Kampung wanginya itu tak pernah beli minyak wangi parfum yang apa itu nggak ada. Itulah wanginya dan itu kurasakan. Salah satu seorang hafiz Quran menjadi perebutan Bapak Ibu. Udah matinya saja menjadi berkah di kampung ini. Apalagi kalau banyak. Nah itu dia. Oke Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, yang pertama yang ingin saya sampaikan usia 7 sampai 14 tahun ini kita cerita anak tadi. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan dari rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita lupa tata betul anak kita itu. Kalau cucu ingat, disitulah jadikan kawanan dia. Ya, hidupnya diatur. Lalu di usia 14 tahun sampai 21 tahun jadikan dia partner atau kalau bahasa Inggrisnya konco. Nah, apa? Dongan kalau bahasa apanya dongan. Dongan itu apa dongan? Nah, kawan. Kalau bahasa Jawanya best friend. Nah, jadikan dia teman. Ya, rangkul dia. Kasih kepercayaan kepada dia. Usia 14 tahun sampai usia 21 tahun itu kan usia menjelang SD, SMP, SMA sampai kuliah. Jadi kan dia teman. Kasih kepercayaan. Di usia seperti itu ketika kita bentuk dari 1 sampai 7 tahun, kemudian 7 tahun sampai 14 tahun, dan 1 sampai ke 14 sampai 21 tahun, kita kasih kepercayaan kepada dia. Masya Allah luar biasa. Kita kasih kepercayaan, Bang, ini Bang ongkos. Nanti patuh. Ini uang jajan. Berapa uang? Kita kasih kepercayaan sama dia. Ya, jangan kita nggak kasih kepercayaan di usia seperti itu karena mereka itu apa? Rasanya dia kan ingin mandiri di usia seperti itu. Rasanya dia abang udah besar mah, kakak udah besar mah. Di usia seperti itu dia merasa besar, merasa dirinya mandiri. Ya, maka jangan terlalu banyak diikat, jangan terlalu banyak diatur. Kita kasih kepercayaan. Begitu kita kasih kepercayaan, nah ada sesuatu hal yang menjaga kita ingatkan. Nah begitu dia. Disitulah letak usia 1 sampai usia 20 tahun Bapak Ibu. Usia jati diri. Di usia 20 fase yang kedua, usia 20 sampai 40 tahun. Ini adalah usia dewasa dan usia kematangan. Ibaratkan grafik itu begini. Pas usia 40 tahun itu masa puncak. Maka kalau orang tua dulu mengatakan kalau usia 40 tahun kok nggak jadi apa-apa, nah begitu ya. Nanti itu kita tidak akan pernah bangkit naik ke atas, itu akan turun. Begitu. Karena itu berdasarkan Quran. Ya, maka usia 40 tahun ini adalah usia kematangan. Ya, usia matang. Maka Rasulullah SAW menerima wahyu di usia 40 tahun. Begitu usia 40 tahun di sini, inilah Bapak Ibu, kita nanti akan turun. Apakah turun kita itu enak turunnya ke bawah, ataukah turunnya ini terjal-terjal? Ya, apakah turunnya ada sangkut dan sebagainya? Inilah di usia 40 tahun. Maka kalau orang bilang
ya orang tua dulu bilang kalau di usia 40 tahun tadi kau belum sukses maka berat nanti kau akan sukses. Kalau nanti di usia 40 tahun nggak ada penyakit berat maka di usia nanti seterusnya penyakit itu juga tak banyak. Macam-macam istilah orang bilang. Tapi yang jelas inilah Bapak Ibu yang Allah sebutkan di usia 40 tahun ini, maka kita berdoa ya, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya an a'mala shalihan tardahu. Ya, tardahu ini yang diartikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa di usia 40 tahun ini ya Allah, ya, di usia 40 tahun ini Engkau memberikan kepadaku banyak nikmat. Jadikanlah hamba ini orang-orang yang mampu bersyukur terhadap nikmat tersebut. Ya Bapak Ibu. Dan kemudian apa lagi? Dan jadikanlah kemuliaan kepada kedua orang tua kamu. Jadi Bu, di usia ini Pak, usia 40 tahun ini, ya, di usia 40 tahun ke atas ini, kita seharusnya bersyukur kepada Allah. Ya, karena nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, dan kemudian rasa syukur kita Allah ciptakan kepada kita kedua orang tua kita. Maka di usia 40 tahun ini banyak anak-anak yang tidak ingat sama orang tua. Nah itu dia. Maka kalau usia kita 40 tahun, kira-kira usia orang tua kita berapa? 60 atau 70 tahun? Ya, usia senja Bapak Ibu. Ya, usia senja, usia tua. Maka di saat usia 40 tahun ini banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Maka ketika usia Abu Bakar mencapai 40 tahun, ini usia 40 tahun, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu doa. Dan kemudian apa yang dilakukan Abu Bakar? Maka dia rangkul keluarganya. Ini Bapak Ibu. Di usia 40 tahun maka dia rangkul keluarganya. Seperti Nabi Muhammad SAW dia mencontohnya. Maka di usia 40 tahun ini Bapak Ibu kita rangkul siapa keluarga kita, terutama istri, terutama anak. Ya, inilah di usia seperti ini ke atas ini yang kita rangkul. Maka Islamnya Abu Bakar, Islamnya gak sendiri. Di situ istrinya masuk Islam, di situ anak-anaknya masuk Islam, dan bahkan ya orang tuanya pun masuk Islam. Maksudnya apa itu Ustaz? Kan gitu. Di usia kematangan 40 tahun ini, ya, kita di atas 40 tahun ini, maka dari itu Bapak Ibu kita rangkul keluarga kita. Maka aktivitas kita ini di usia yang seperti itu, yang pertama aktivitas begini. Bapak Ibu seperti makan, minum, kerja, apalagi ngurus keluarga, ibu ngurus suami, bapak ngurus istri, bapak ibu ngurus anak, semuanya itu kan aktivitas. Aktivitas itu menjadi amal. Ketika kapan menjadi amal dan ini akan menjadi amal soleh, aktivitas itu karena Allah. Ya, maka ketika ibu mengurus anak, mengurus suami, bapak mengurus istri, mencari nafkah dan sebagainya, ini kan semua aktivitas. Itu semuanya itu karena Allah. Ya. Kita serahkan kepada Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa wa mati lillahi rabbil alam. Katakan sesungguhnya ya ibadahku, sholatku, hidupku, matiku. Jadi usia yang seperti itu sudah dikatakan semua itu karena Allah. Kita mau pakai sepatu pun aktivitas bagaimana pakai sepatu, pakai sandal itu supaya menjadi amal solid. Kita niatkan ya Allah mau menjadi bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai baju, ya begitu juga bismillahirrahmanirrahim. Aku pakai baju karena Allah. Semuanya mau kita bekerja, ya mau beraktivitas itu karena Allah, sehingga amal atau disebut aktivitas itu menjadi amal solid. Bapak mau ke masjid, ya begitu juga. Jadi kalau ini amal solid kepada kita. Banyak orang yang tidak tahu, ya aktivitas yang kita kerjakan dari rumah kita ke pajak, ibu-ibu atau dari rumah ke kedai, dan tidak dikarenakan karena Allah itu hanya sebagai amal, tapi tidak amal solid, aktivitas saja. Kalau ini menjadi amal solid, maka jadikanlah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka juga sama dengan yang kita lakukan, kita kerjakan. Haji ini seperti aktivitas kita. Maka minum yang dikasih ini jadikan aktivitas apa? Amal apa? Amal solid.
maka baca bismillah. Begitu juga kita bismillahkan nanti tempat tahfiz Quran kita bersama-sama. Ketua BKN, penghabis kita semuanya, yaitu karena Allah. Ajak Bapak Ibu orang kampung ini. Untuk apa? Menjaga kampung kita. Caranya bagaimana? Nanti kita jadikanlah ini sebagai wahana, menjadikan tempat rumah Quran kita supaya lingkungan kita terjaga dengan baik. Saya Bapak Ibu mohon maaf, kalau yang sudah ke rumah Ustaz pas depan rumah Ustaz, sudah Ustaz tempat ngaji Bapak Ibu, ngaji Quran. Nama tempat ngaji saya itu Darul Bening. Ya, saya buat nama Jawa itu. Darul kan tempat rumah, Bening itu apa Pak? Cerahan, ikhlas itu maksudnya. Di sana tempat orang-orang anak-anak kampung saya itu baca Quran. Dulu saya ngajar selama 4 tahun. Saya ngajar langsung. Ya, sekarang saya serahkan ada beberapa mahasiswa saya di UIN itu yang habis Quran, yang tilawah Quran batin saya suruh. Sekarang dibawa sama orang rumah, dibawa samanya. Karena pandemi ini saya bilang kadang buka kadang tutup. Karena nanti terjadi sesuatu hal atau pemerintah nyalakan saya, kan itu sementara. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ya, saya bangun itu, saya tak pernah minta sama orang, ya, tapi orang datang sama saya. Ini mohon maaf luar biasa nih Bapak Ibu. Ya, tak pernah saya minta Pak, mohon maaf Pak, saya mau buat tempat Quran ini begini, nggak apa-apa. Orang datang, bahkan sampai ke Malaysia itu datang Pak, ngasih bantuan. Dari Aceh itu ngasih, ini saya Ustaz tempat seng, ini apa? Memang belum saya siapkan itu. Ini luar biasa. Itu saya ajarkan supaya artinya apa? Kalau kampung saya itu semuanya anak-anaknya soleh, bagus, otomatis akan menjaga saya, bagus kan gitu ya. Nah ini sudah banyak dibuktikan orang begitu datang dari depan, dia mau ke rumah Ustaz tidak, diantar sama anak, mau sana rumah Ustaz, gitu. Banyak keberkahannya. Tapi ada juga yang aneh, gitu. Sudah saya didik, sudah saya ajari Quran, mohon maaf. Saya punya ayam siam, tapi pun macam ayam galau. Ayam siam galau, ya kan? Sepasang, ya kan? Udah yang kesekian kali. Habis itu apa? Besok pagi kemana ayam bilang lah? Tentu ayam buah kelengkeng. Jadi saya buah kelengkeng. Ya memang nggak bisa nyari buah kelengkeng. Tapi kalau tanaman sendiri, kalau kita petik nikmatnya kayak mana? Kan beda itu rasanya. Hilang Pak Ustaz. Apa? Ini mohon maaf, handphone saya ini juga sama Pak handphone. Saya duduk bentar, saya ke samping, hilang bentar aja. Saya tahu orangnya. Terakhir karena di handphone banyak data, nggak bisa saya kan. Akhirnya saya datang orang tuanya. Bu, mohon maaf, anak ibu yang lewat dari sini tadi. Saya pastikan, pasti anak ibu. Oh, ya, sebenarnya ibu mana? Anaknya semua aja mau. Dia pula anaknya yang ambil. Mohon maaf Pak, akhirnya dibalikkanlah handphone saya. Walaupun taruh tak apa-apa. Gimana Pak Ustaz? Apakah kita laporan? Tidak usah Bu, saya bilang gitu. Dan banyak Bu, mohon maaf Bu, ada beberapa orang yang di situ ayamnya hilang. Dia juga hidup. Akhirnya apa? Ustaz yang menyelesaikan. Itu yang sudah kita ajari Quran. Ini mohon maaf. Itu yang sudah kita ajari Quran. Yang saya didik ngaji. Yang betul-betul kita didik ngaji. Apalagi yang nggak didik. Maka Ustaz sangat mendukung sekali program kita. Pak Ketua terus Pak Ketua. Ya, Pak Hafiz, jangan lupa Pak Hafiz. Ya, satu terus berdiri terus. Ya kan? Kita support ini dengan baik supaya apa? Mohon maaf Bapak Ibu, nanti akan menjadi generasi qurratan waj'alna lil muttaqina imama kampung ini dan betul-betul menjadi kampung baldatun thayyibatun wa rahmatuh. Kalau bisa, inilah yang menjadi ikon. Inilah akan menjadi contoh. Kalau bisa menjadi role model tahfiz Quran. Ini kecamatan apa ya? Medan Tembung. Bisa jadi role model betul, ya sehingga apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, amal-amal ibadah ibu dari ibu menyumbangkan semen, ibu menyumbangkan